Rahasia di rambut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Dobby, buru-buru mau kemana? Aku harus dapat figur Super Captain edisi terbatas sebelum bekerja. Sarapanmu. Terima kasih. Maaf ya, aku hampir menabrakmu. Tidak apa-apa. Ho, Super Capman edisi terbatas sedang ngobrol. Oh, oh, mainanku. Semua mainanku hilang. Tidak, aku menunggu mainanku begitu lama. Pencuri licin. Siapa yang mengambil semua mainan itu? Kunci TKP, kami sedang menyelidiki. Tidak ada jejak kaki di lantai. Tidak ada juga di dinding atau rak. Aneh sekali. Bagaimana pencurinya melakukannya? Setiap kejahatan meninggalkan petunjuk. Hah? Aku menemukan selai rambut. Apa itu milikmu, Tuan Beruang Kutub? Bukan milikku. Lihat, bulu kami terlihat putih, tapi sebenarnya tembus pandang. Jadi ini bukan milik Tuan Beruang Kutub. Itu mungkin milik pencurinya. Dia pasti masuk melalui saluran udara dan mengambil mainannya. Oh, begitulah cara mereka melakukannya. Papion, cepat, pindai rambut ini. Mengerti. Pemindai DNA. Setiap helai rambut punya informasi DNA yang unik. Kami mencocokkannya dengan basis data kami untuk menemukan pemiliknya. Informasi DNA sudah diekstraksi. Mulai mencocokkan. Tidak ada kecocokan. Tapi kami tahu itu dari kucing. Baiklah, kita periksa setiap kucing di kota. Datang. Siapa itu? Oh, aduh. Dobby! Aduh. Tuan Maine Coon, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya tersandung ekorku sendiri. Tuan Maine Coon, kami sedang menyelidiki kasus. Kami perlu memeriksa bulumu. Tentu. Tidak cocok, dia bukan pencurinya. Aku baru saja merapikan rambutku, jadi hati-hatilah, oke? Aku akan hati-hati. Dia juga bukan. Terima kasih atas bantuanmu. Bukan dia juga. Kepala polisi Labrador, kenapa kau ambil bulunya? Untuk menemukan pencuri mainan. Wah, keren sekali. Kucing taksido, kucing oranye, kucing ragdoll, semuanya bersih. Tidak ada tersangka. Terus periksa. Berikutnya kucing siam. Wah, ini rumah yang keren sekali. Tuan kucing siam, apa kau di dalam? Sebentar. Ada yang bisa aku bantu? Hah? Apa yang terjadi dengan bulumu? Panas sekali, jadi aku mencukurnya. Hachu! Pagi ini dia jelas memiliki bulu yang tebal. Tapi saat kami mulai uji bulu, kepalanya sudah dicukur. Itu sangat mencurigakan. Kami sedang menyelidiki kasus. Kami harus memeriksa bulumu. Oh tidak, bukan cuma kepalaku. Aku juga mencukur lenganku dan juga kakiku. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Harus cepat-cepat mencukur semuanya. Tidak ada bulu, tidak ada tes, kan? Salah. Kita masih bisa lakukan tes DNA dengan air liurmu. Apa? Seperti ini. Cocok.
dia pencurinya. Akhirnya kami menemukanmu. Harus lari. Tidak mungkin. Dia sangat licin. Kejar dia. Dia pergi kemana? Jendelanya tertutup. Dia pasti masih di dalam. Oh, Dobby! wow, lihat. Begitu banyak mainan Super Capman. Dia mencuri mainan sebanyak ini. Dia pasti sembunyi di dekat sini. Semuanya, geledah ruangan ini. Ah, Kau menemukanku. Hei, Mainanku. Aduh, kakiku. Tolong. Mainanku, apa mereka baik-baik saja? itu bukan mainanmu. Kau mencurinya. kau ikut dengan kami. Catatan kepala polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana kita menemukan penjahat hanya dari sehelai rambut? Rahasianya ada di dalam rambut, yang disebut DNA. DNA setiap orang berbeda-beda seperti kode khusus. Ketika penjahat menjatuhkan selai rambut, kita mengambil DNA-nya dan membandingkannya dengan milik orang lain. Jika ada kecocokan, kita bisa tahu rambut siapa itu dan menemukan penjahatnya. Hebat sekali kan? Teman ikan yang luar biasa. Kapan hujannya berhenti? Aku mau keluar dan bermain. Hah, sudah berhenti. Aku bisa keluar sekarang. Oh, bolaku. Kenapa bergerak sendiri? Ikan kecil yang lucu. Wow, luar biasa. Mau main bola juga? Sini, tangkap. Hei. Wow, banyak sekali gelembung. Kau suka membuat gelembung, jadi aku panggil kau Bubble. Kura-kura kecil, waktunya pulang. Hah? Baik, kakek. Bubble, aku akan kembali besok. Sampai jumpa. Hari ini panas sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Bubble, aku di sini. Hah? Airnya habis. Bubble. Jangan khawatir, Bubble. Aku akan cari air dan menyelamatkanmu. Air. Ketemu. Cepat. Berat sekali. Lihat, Pak. Rasanya aku jadi lebih kuat. Kura-kura kecil, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku menumpahkan air. Kepala polisi Labrador, tolong selamatkan Bubble.
Siapa Bubble? Bubble temanku, seekor ikan. Dia dalam bahaya karena kolamnya kering. Tolong bantu. Tapi ember ini tidak bisa menampung banyak air. Lampu besar, lampu yang sangat besar. Aku punya ide. Dobby, bukankah itu terlalu banyak? Tidak apa-apa, aku bisa. Bubble. Kami di sini untuk membantu. Hah? Di mana Bubble? Dia pergi. Apa ada yang membawanya? Itu Bubble. Tunggu sebentar. Dobby, Kami terbang. Hei. Oh, suara apa itu? Tuan Yak, tolong jangan bawa Bubble. Bubble? Bubble apa? Ini gurita. Itu gurita peliharaanku. Maaf, aku salah. Kupikir tentakelnya ekornya Bubble. Kemana Bubble pergi? hanya jejak kaki kita yang ada di sini. Tidak ada yang lain yang lewat. Dan airnya hilang. Ikan tidak bisa berenang begitu saja. Ini sangat aneh. Apa dia terbang? Aduh. Dobby, Aku tidak apa-apa. Lihat, apa ini? ayo kita gali. Oh, Cepat, buka. Itu Bubble. jadi kau bersembunyi di lumpur. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Dia tidak akan main denganku lagi. Hah? Apa dia baru saja bergerak? Dia sungguh bergerak. Dobby, ambilkan air. Bubble masih hidup. Wow, Sepertinya dia ikan paru-paru. ikan paru-paru. Kebanyakan ikan hidup di air dan bernapas dengan insang, tapi ikan paru-paru bisa bernapas dengan paru-paru. Mereka di luar air. Itu sebabnya disebut ikan paru-paru. Luar biasa. Bubble mungkin berasal dari sungai itu. Hujan deras membawanya ke sini dan dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Oh, kasihan sekali. Rumahnya adalah sungai. Ayo kita bawa dia pulang. Baik. Bubble, kami antar kau pulang. Oh, Bubble. Dia terlihat sangat bahagia kembali ke sungai. Catatan kepala polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, ikan paru-paru adalah ikan yang istimewa. Mereka bisa bernapas dengan insang dan paru-paru. Saat sungai mengering, mereka bernapas dengan paru-paru, bersembunyi di lumpur dan tidur berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa makan atau minum. Saat hujan dan sungai kembali meluap, mereka bangun dan berenang lagi. Bukankah itu luar biasa? Isi daya mainanmu dengan aman. Hadiahmu baru saja sampai, sayang. Oh, terima kasih, Nenek. Iya. Hai, aku mainan hewan peliharaan pintar terbaru. Wow, keren sekali. Aku akan memanggilmu Q.
bisa salto ke belakang. Keren sekali. Q, kau bisa berguling? Q, kita istirahat dulu. Phew, aku haus. Hah? Terima kasih, Q. Hah, enak sekali. Tisu toiletnya habis. Hah? Oh, untung kau di sini. Q, tangkap. Hei. Ada di sini. Wah, ada serangga. Lihat gerakan baruku. Hei, ya. Ha, itu keren kan? Serangga! Hah? Kepala polisi Labrador. Hei, bebek kecil. Apa ini mainan barumu? Wow, itu model terbaru. Yap, namanya Q. Hai. Oh, baterai lemah. Mau kembali untuk mengisi daya. Aku akan membawanya pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, Nenek, sudah menemukan pengisi daya Q? Belum. Di mana ya? Ini dia, Nenek. Quack, tidak. Tapi kita bisa mencobanya. Mengisi daya. Berhasil. Selamat malam, Q. Bangun, bangun. Phew. Ayo, Q, kita bermain. Dadah. Woohoo. Wow, itu mainan hewan peliharaan pintar terbaru. Q, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Tangkap ini. Wow, keren sekali. Q, hentikan. Q, ada apa? Ada yang salah dengan Q. Ya, lembah, lari. Semuanya ke sini. Di mana Q? Sembunyi dulu. Kalian semua tetap di sini. Aku akan membantu Dobby. Tapi Q. Baterai lemah. Kembali untuk mengisi daya. Q, tunggu. Phew, lebah sangat menakutkan. Kepala polisi Labrador. Tidak apa-apa sekarang. Di mana bebek kecil dan Q? Bebek kecil mengikuti Q pulang. Ayo kita periksa mereka. Isi daya dibutuhkan. Quack, segera. Nenek, sepertinya Q rusak. Hah? Rusak? Ada kebakaran. Tolong. Tolong. Oh tidak.
tidak, cepat. Matikan dayanya. Mengerti? Itu seram sekali. Aneh sekali. Kenapa Q tiba-tiba terbakar? Perlu diperbaiki. Ini pengisi daya ponsel. Dan ini pengisi daya yang tepat untuk Q. Kebakaran terjadi karena kau salah menggunakan pengisi daya. Jadi itu sebabnya. Ingat, jaga keselamatan dan selalu gunakan pengisi daya yang tepat. Iya, kami mengerti. Catatan Kepala Polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, selalu gunakan pengisi daya yang tepat untuk mainan kalian. Menggunakan pengisi daya yang salah dapat merusak mainan kalian dan bahkan membahayakan. Setelah mainan kalian terisi penuh, pastikan untuk mencabutnya. Dan ingat, mengisi daya mainan sendiri bisa berbahaya, jadi mintalah bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik. Wuf! Keamanan alarm kebakaran. Wow, gelembung salju, cantik sekali. Oh, wow, gelembung raksasa. Aku akan menangkapmu. Wow. Oh, tombol apa itu? Hei. Jangan ditekan. Tikus kecil, ini alarm kebakaran. Kau hanya boleh menekannya saat ada kebakaran. Oh, aku mengerti. Dobby, ayo kita pergi. Dadah. Aduh, Oh. kacamataku. Apa yang terjadi? Alarm kebakaran. Ayo kita keluar semua. Dimengerti? Tetap tenang semuanya. Gunakan pintu darurat. Hati-hati. Lewat sini. Bahaya. Lewat sini. Lewat sini. Hati-hati. Ayo cepat. Pergilah sekarang. Ayo cepat. Tidak ada kebakaran. Kepala Polisi Labrador, tidak ada kebakaran di mall. Seseorang baru saja menekan alarm kebakaran. Siapa itu? Gaya rambut baruku hancur. Aduh, leherku terkilir. Aduh, sakit. Tidak bisa dipercaya. Siapa yang melakukannya? Itu monster besar. Monster? Sangat tinggi dan besar dan semuanya putih. Sangat menakutkan. Jangan khawatir. Kami akan mencari tahu. Pasti ada petunjuk di dekat sini. Ayo kita periksa lebih dekat. Kenapa ada potongan wortel di sini? Aku dengar sesuatu. Ayo kita periksa.
Monster di sana. Aku tidak takut padamu. Itu cuma mainan, tidak ada monster. Phew. Siapa yang mengetuk pintu? Sempurna. Ayo cepat. Itu bukan monster, itu kostum manusia salju. Kenapa dia berlari mundur? Tolong aku, kumohon. Aduh. Wadaw! Apa yang terjadi? Tikus kecil, yang kau lihat itu bukan monster, melainkan manusia salju ini. Lalu kenapa dia menekan alarm kebakaran? Itu Tuan Singa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini dia. Pegang erat-erat. Terima kasih. Ups, topiku jatuh. Aduh. Terbalik. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kebakaran, lari. Kami temukan potongan wortel ini di tombol alarm kebakaran. Sepertinya ini hidung manusia salju. Jadi, Pak Singa tidak bisa melihat dan tidak sengaja menekan alarm. Jadi begitulah kejadiannya. Maafkan aku. Aku akan mengganti semua kerusakan yang aku buat. Mari kita semua berhati-hati dan gunakan alarm kebakaran hanya dalam keadaan darurat. Obrolan keselamatan Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, alarm kebakaran adalah alat keselamatan yang penting. Kita hanya boleh menggunakannya saat terjadi kebakaran sungguhan. Kalau kau menyalakannya hanya untuk iseng, orang-orang mungkin mengira ada kebakaran dan jadi panik. Petugas pemadam kebakaran akan datang sia-sia dan tidak bisa membantu dalam keadaan darurat yang sebenarnya. Kalau tidak sengaja menyalakan alarm kebakaran, segera beritahu orang dewasa. Ingat itu baik-baik.